Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan ikan Tanto Sudamono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Kali ini saya akan membahas khusus mengenai inflamasi. Apa itu inflamasi dan mengenai apa saja di dalam tubuh kita, dan juga bagaimana cara agar kita mengurangi inflamasi-inflamasi yang terjadi di dalam tubuh kita. Yuk kita dengarkan bersama. Inflamasi itu adalah proses natural yang terjadi di dalam tubuh kita. Inflamasi itu sendiri dia melindungi tubuh kita terhadap iritasi-iritasi yang terjadi. Mudahnya kalau kita jatuh atau kita tertusuk jarum, itu biasanya setelah itu akan terjadi pembengkakan, akan terjadi ada mungkin keluar nanah atau juga berdarah terus-menerus. Nah, itu adalah salah satu proses inflamasi di mana dia mengusir iritasi-iritasi yang terjadi karena kita terluka agar cepat kembali sembuh. Nah, itulah yang disebut dengan inflamasi. Tentunya jika inflamasi ini ada di luar tubuh kita, dengan mudah kita dapat mengamatinya. Tapi bagaimana jika itu terjadi di dalam tubuh? Nah, banyak sekali yang mengatakan, enggak kok, saya sekarang lagi sehat-sehat saja. Jangan salah, bisa saja saat ini sebetulnya lagi terjadi inflamasi di dalam tubuh kita. Dengan kehebatannya tubuh kita, dia langsung mengusir seluruh masalah tubuh kita tanpa kita sadari. Padahal, inflamasi yang terus-menerus akan membawa bom atom pada tubuh kita. Bom atom berupa apa? Bom atom berupa penyakit-penyakit yang akan terjadi di masa kedepannya. Banyak penyakit yang bilang, karena kita udah tua aja nih, karena usia nih. Padahal itu karena kita tidak waspada dengan inflamasi-inflamasi yang terjadi sekitar 5 atau 10 tahun ke belakang. Nah, salah satu contoh inflamasi yaitu yang terjadi di otak. Banyak orang yang mengatakan, aduh saya lagi depresi nih, aduh saya lagi tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, Alzheimer, atau bahkan multiple sclerosis, itu dikatakan karena penyakit sudah tua. Padahal itu terjadi karena inflamasi. Banyak sekali orang yang mengatakan saya sekarang lagi anxiety. Padahal itu juga inflamasi, sehingga banyak orang yang menyalahkan lagi anxiety, lagi depresi, larinya ke makanan. Padahal makanan adalah salah satu penyebab inflamasi terbesar dalam tubuh kita. Jadi terbayang ya kesalahan yang selama ini kita lakukan. Duh, lagi stres nih, makan deh. Makan yang membuat inflamasi. Akibatnya makin bertumpuk inflamasi di dalam otak. Dan jangan heran, pada saat usia harusnya kita masih bisa fokus, sudah pikun lebih dahulu. Nah, apalagi inflamasi berikutnya juga bisa terjadi di liver atau ginjal. Di liver atau ginjal ini salah satu buktinya adalah pada kulit, langsung muncul di kulit. Misalnya kayak ras atau gatal-gatal, kayak eksim, kayak psoriasis, lalu juga keriput dan line fine itu keriput-keriput yang halus sekali yang belum terlihat, tapi orang selalu bilangnya itu karena usia tua kok. Padahal itu juga salah satu yang disebut dengan inflamasi, dan inflamasinya terjadi pada liver dan ginjal. Berikutnya lagi adalah pada jantung atau kardiovaskular, di mana ini akan membuat kontribusi terhadap stroke, penyakit jantung, lalu diabetes, dan anemia. Jadi kalau yang sering-sering anemia, bukan berarti terus kita cari manis-manis untuk membuat anemianya membaik, tapi itu terjadi inflamasi terhadap kardiovaskular kita. Yang berikutnya lagi adalah inflamasi yang terjadi kepada ginjal. Biasanya pada ginjal ini contohnya yaitu terjadi hipertensi, lalu edema. Nah, ini semua adalah contoh-contoh inflamasi yang terjadi pada ginjal. Jadi terkadang kita salah makan juga nih di sini, sehingga terjadi penumpukan inflamasi. Salah satunya yang pernah saya bahas di YouTube mengenai oksalat, di mana kita tidak pahami kalau yang kita makan ini sebetulnya adalah high oksalat. Penumpukan terjadi di ginjal, akibatnya batu ginjal. Nah, itu juga salah satu inflamasi.
Lalu kalau pada tulang bagaimana? Pada tulang contohnya adalah osteoporosis. Banyak orang yang mengatakan udah usia nih jadi terkena osteoporosis, atau bagi para wanita yang biasanya sudah masuk masa menopause itu dikatakan wajar nih kena osteoporosis. Tidak wajar. Itu karena kita tidak menjaga tubuh kita sehingga terjadi inflamasi penumpukan terus-menerus dan mengakibatkan massa tulang kita berkurang, akibatnya menjadi cepat osteoporosis. Lalu bagaimana kalau terjadi pada liver? Jelas, pada saat inflamasi lagi mengenai tubuh kita, banyak sekali luapan-luapan racun yang ada di tubuh kita. Sedangkan liver itu adalah satu-satunya filter racun di dalam tubuh kita. Sehingga jika kita tidak menjaga inflamasi ini, levelnya terus-menerus dibiarkan tetap tinggi walau karena kita tidak merasakan inflamasi ini, akibatnya liver kita yang menderita. Dia terus berusaha untuk membuang toksin-toksinnya dan mungkin saja dia akan kelelahan sehingga akhirnya mengakibatkan penyakit liver. Yang satu ini wajib diwaspadai karena inilah yang membawa kita ke autoimun, yaitu fungsi tiroid kita. Pada saat fungsi tiroid kita terganggu, ini akan mengakibatkan autoimun muncul. Ingat, tiroid itu melalui proses sangat panjang, mulai dari hipotalamus, masuk ke pituitari, baru masuk ke kelenjar tiroid, dan itu pun belum bisa menghasilkan si tiroid yang bisa digunakan oleh sel kita. Teman-teman yang di sini ingin mengetahui mengenai jalan panjang si tiroid ini, itu bisa dengarkan di playlist saya khusus tiroid. Nah, di mana dalam jalan panjangnya ini terkadang terganggu oleh inflamasi-inflamasi yang ada dalam tubuh kita sehingga tiroidnya terganggu. Jadi jangan salah kalau misalnya kok saya hasil labnya sudah normal tapi masih ada simptom-simptom tiroidnya ya. Kenapa ya? Nah, itu sebetulnya adalah lagi terjadi badai inflamasi pada tubuh kita yang mengganggu jalan panjang si tiroid ini. Yang berikutnya, paru-paru. Nah, ini contohnya adalah alergi atau asma. Jadi waspadai jika bangun tidur belum kita udah pilek. Banyak ya bangun tidur yang udah pilek-pilek, atau juga dikit-dikit terkena alergi, kena debu alergi, kena bulu alergi, kena apapun alergi, itu juga sudah wajib diwaspadai karena berarti dia terjadi inflamasi di dalam tubuhnya. Ya, jadi jangan anggap remeh, nanti juga kalau udah siangan pilek-pilek saya udah menghilang kok, ini hanya simptom pagi saya. Jangan anggap remeh, itu adalah inflamasi. Jadi yuk kita mulai dengarkan apa yang terjadi pada tubuh kita. Yang berikutnya, saya sering mendengar orang mengatakan, saya cuma GERD, saya cuma asam lambung, nanti minum obat asam lambung juga udah sembuh kok. Saya cuman mengalami lagi stres nih, jadi perut saya nggak enak, saya cuman diare. Padahal itu semua adalah inflamasi, dimana terkadang orang tidak menyadari gara-gara cuma asam lambung doang, minum obat asam lambung, akibatnya bukan akarnya diperbaikin tapi cuma penyakitnya saja. Dan besok-besok muncul lagi penyakit yang serupa, atau mungkin dia berganti muka menjadi penyakit bentuk lain yang hanya gara-gara akarnya tidak diperbaiki. Jadi yuk kita mulai realize, mulai sadari apa sih yang terjadi pada tubuh kita ini. Kenapa kok saya terus-terusan asam lambung, loh kok saya GERD ya, ada apa ya. Nah, disitulah kita mulai waspadai apa yang terjadi pada tubuh kita. Yang berikutnya adalah kelelahan pada kelelahan otot. Jadi kadangkala mungkin ada yang lihat, kok ada orang yang bisa angkat beban cukup besar sedangkan saya baru angkat dikit aja udah capek, udah sakit. Atau ada juga yang merasa sendi-sendinya sakit. Nah, itu semua juga adalah inflamasi. Badai inflamasi yang terjadi yang harusnya kita kuat mengangkat sesuatu menjadi tidak kuat. Atau harusnya sendi-sendi kita tidak kesakitan tapi menjadi kesakitan. Nah, sekarang yuk kita mulai waspadai, mulai awasi diri kita sendiri. Ada apa nih yang terjadi yang tidak seharusnya terjadi tapi muncul di tubuh kita? Jangan-jangan itu inflamasi. Dan ingat, inflamasi dibiarkan terus-menerus tanpa kita sadari dia akan menjadi bom atom, yaitu salah satunya autoimun atau cancer.
Berikut sini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara mengurangi inflamasi terjadi pada tubuh kita. Yang pertama adalah perbaiki pencernaan kita. Perbaiki pencernaan kita adalah dengan menstop seluruh makanan pencetus inflamasi. Jangan katakan, saya nggak sakit kok, nggak apa-apa. Ya, badan kita kan sangat hebat, dia tidak akan selalu mengganggu kita mengatakan kalau lagi kesakitan. Jadi apalagi kalau yang sudah sangat terbiasa rasanya ini biasa aja kok, nggak apa-apa, padahal lagi terjadi inflamasi. Nah, makanan yang mencetuskan inflamasi pada pencernaan adalah gula dan turunannya, lalu juga grain, termasuk di dalamnya adalah gluten. Grain itu misalnya biji-bijian, misalnya kayak beras atau juga tepung-tepungan. Lalu yang berikutnya lagi adalah susu dan turunannya, lalu telur, lalu juga tanaman nightshade. Yang dimaksud di dalam tanaman nightshade adalah terong, gerombolan cabai, lalu udah gitu juga tomat dan kentang putih. Lalu juga hindari kopi stop sebaiknya. Nah, itu semua pencetus inflamasi pada gut. Jadi stop ini paling enggak sebulan. Nanti kalau sudah membaik, perkenalkan satu persatu nggak apa-apa. Tapi sayang juga sih kalau udah bagus, udah bersih, ya sebaiknya terus aja, udah biasa kan. Memang sangat sulit ya, tapi lebih sulit mana kalau kita sudah terdiagnosa cancer, lebih sulit mana dibanding menyetop inflamasi ini. Yang berikutnya lagi, jangan lupakan suplemen untuk gut ini, yaitu probiotik. Bisa didengarkan di YouTube saya mengenai probiotik, bagaimana cara memilih probiotik. Jangan asal pilih, jangan langsung ambil kombucha, kefir, yogurt, dan segala macam yang belum tentu mencukupi kebutuhan dari gut kita atau pencernaan kita. Jadi yuk kita dengarkan di YouTube saya yang membahas khusus mengenai probiotik. Kedua, ini hampir sama dengan yang pertama, yaitu mengurangi makanan-makanan yang membuat kita menjadi sensitif tubuhnya. Nah, ini sama kita lihat tadi yang pantangan-pantangan di nomor 1. Yang ketiga, ini kalau nomor 1 dan 2 dijalankan, biasanya sudah balance, yaitu menyeimbangkan kadar gula darah. Nah, kalau kita sudah menyetop yang namanya sugar atau gula, kalau kita sudah menyetop grain, mau nggak mau gula darahnya kita juga membaik. Jadi, otomatis ini akan mengurangi inflamasi di dalam tubuh kita. Yang keempat, sudah pastinya menambahkan vitamin D. Vitamin D yang kita gunakan berupa suplemen yang dinamakan dengan D3. Mungkin ada yang mengatakan, saya hanya mau berjemur aja. Silahkan, boleh berjemur tapi dengan jumlah pakaian hanya 15% menutupi tubuh kita. Karena pakaian itu menutupi penyerapan vitamin D di dalam tubuh kita. Lalu juga mungkin ada yang mengatakan, oke, saya kalau gitu 15%. Periksa dulu warna kulit, apalagi kulit kita yang coklat, itu juga membatasi jumlah vitamin D yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang berikutnya lagi yang harus diperhatikan, biasanya orang Indonesia suka takut hitam. Jadi berjemur tapi pakai sunblock. Akibatnya sama juga, vitamin D tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Oke, saya nggak pakai sunblock, hati-hati, kedepannya terjadi kanker kulit. Jadi yuk kita pakai aja suplemen vitamin D3. Di sini bisa dilihat, saya berikan link. Saya ada beberapa vitamin D3, cuman karena memang harganya sangat murah dan jumlahnya terbatas, jadi kadangkala saya hanya jual ke kalangan terbatas saja. Tapi di sini bisa dilihat sebetulnya harga vitamin D3 nggak mahal kok. Jadi bisa lihat referensi harga di link yang saya berikan di sini. Yang terakhir adalah meningkatkan kadar glutathione di dalam tubuh kita. Nah, jangan salah, banyak sekali produk-produk yang mengatakan saya mengandung glutathione tapi dengan embel-embel sebagai pemutih. Itu biasanya glutathione-nya tidak mencukupi, yang banyaknya hanya vitamin C. Jadi akibatnya malah kalau terlalu banyak vitamin C, ginjal kita terpengaruh. Akibatnya nanti orang bilang, bohong nih pakai glutathione, orang ginjal saya kena. Padahal yang digunakan adalah glutathione yang dipromosikan sebagai pemutih, sehingga dia memperbanyak vitamin C-nya. Jadi kalau mau menggunakan glutathione, pakailah glutathione yang asli.
Glutathione yang asli itu biasanya berbentuk kapsul karena rasa asli glutathione adalah asam. Jadi kalau rasanya manis itu biasanya sudah sangat sedikit jumlah glutathione-nya. Lalu yang berikutnya lagi juga glutathione itu adalah master antioksidan. Jadi dia jauh lebih tinggi daripada vitamin C yang cuman antioksidan, dia adalah master antioksidan. Yang berikutnya lagi, glutathione paling baik dikonsumsi pada saat perut kosong. Jadi kalau ada yang mengatakan ini boleh kok dikonsumsi dengan makanan atau malah dicampurkan dulu dengan segala macam boleh, itu bisa jadi pertanyaan untuk kita, glutathione atau bukan ya. Jadi yuk kita jadi customer yang cerdas juga agar tidak salah pilih demi tubuh kita terhindar dari inflamasi-inflamasi. Nah, terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.